Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan sampaikan kuliah perdana kita mengenai material teknik untuk mahasiswa Teknik Industri Udrika tahun 2026 semester genap ya. Oke, selamat datang di kelas kita ya. Di kelas semester 2 jurusan Teknik Industri. Ya, kita mulai bahan kita hari ini. Oke, udah nampak bahannya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Oke, judul kuliah kita pada semester genap ini tahun 2026 adalah material teknik atau dalam bahasa Inggrisnya engineering materials ya. Hari ini adalah kuliah perdana kita untuk mata kuliah ini. Diharapkan para mahasiswa mengikuti dengan baik sehingga bisa memahami dan mengaplikasikannya nanti di saat-saat mendatang. Oke, kita lihat bahan kita. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada beberapa gambar ya. Kalau saya tunjukkan di sini, nah ini ya, ini adalah gambar apa nih? Ini adalah gambar roda gigi yang patah ya. Kalau kita lihat ini karena sesuatu hal, maka dia bisa patah. Ini juga ada pesawat dengan mesin turbonya yang juga pecah, gitu ya. Dan yang paling populer di sini adalah kapal Titanic yang patah setelah dia menabrak gunung es, ya, sehingga tenggelam pada saat pelayaran perdananya, ya. Ini adalah kisah yang tragis. Kalau kalian nanti ada sempat melihat atau menonton film Titanic, ya, kisah tenggelamnya kapal Titanic yang berlayar pertama kali dan kemudian tenggelam. Dan ini juga ada gambar eh, apa namanya konstruksi di laut yang mengalami korosi, ya, korosi yang bisa kita lihat karena pengaruh juga eh, cuaca di laut. Ya. Nah ini semuanya berhubungan dengan material. Jadi pemilihan material akan eh, menentukan performan ataupun kinerja material tersebut ya. Kalau salah pilih material seperti kapal Titanic ini ya, dia akan menjadi malapetaka ya. Begitu juga roda gigi yang bisa patah. Jadi intinya adalah bagaimana dalam material teknik ini kita bisa menentukan material yang sesuai dengan peruntukannya ya. Jadi salah satu tujuan dari kuliah ini adalah mahasiswa mempunyai wawasan bahwa material itu sangat penting untuk dipilih dan diseleksi sesuai dengan peruntukannya. Sehingga kalau tidak betul dalam memilihnya atau menggunakannya maka akan terjadi suatu yang membahayakan ya, membahayakan jiwa dan juga membahayakan suatu fasilitas ya. Ini juga konsep material yang lain. Kita lihat di sini ada kain dibakar, ada baju apa namanya berlindung untuk petugas-petugas di lapangan yang berisiko tinggi seperti polisi, tentara ataupun pasukan perdamaian PBB. Ada juga material yang ditekan walaupun nampaknya lunak tapi tidak mampu untuk ditekan gitu ya. Ini material yang sangat kuat. Bentuknya sederhana tapi tidak bisa ditekan. Kemudian ada lagi yang sering kita pakai di perumahan-perumahan atau pembuatan rumah, biasanya menggunakan baja ringan istilahnya itu atau apa aluminium ataupun baja ringan. Jadi ini adalah juga pemilihan material ya. Contohnya tadi kain yang dibakar. Jadi dalam satu apa namanya pemilihan material, kadang kita menginginkan material itu kalau kena api tidak terbakar. Ini dikatakan sebagai fire resistant atau fire retardant. Jadi kalau kita punya apa namanya di rumah punya gorden ataupun punya kursi,
Pada saat kebakaran misalnya, maka dia tidak terbakar, ataupun kalau terbakar tidak menjadikan dia sebagai pemicu api yang lebih besar. Disebut sebagai fire retardant. Jadi ada pemilihan material-material yang seperti itu. Ada juga tadi saya katakan untuk rompi tahan peluru. Rompi tahan peluru ini digunakan untuk menjaga kalau ada peluru nyasar, ya. Jadi digunakan sebagai pelindung, ya. Bentuknya ringkas dan ringan, tapi kuat, bisa menahan laju peluru untuk menembus, ya. Dan ini ada pemilihan baja ringan, ya, yang tahan terhadap rayap biasanya. Biasanya kalau atap-atap itu kelemahannya, kalau kayu itu dimakan rayap, ya. Dan juga kalau dia baja, karatan. Nah, ini dan juga berat. Jadi ini dia baja tetapi ringan dan tidak dimakan karat. Nah, ini pemilihan material yang cocok untuk apa namanya atap rumah, ya. Dan ini ada material engineering yang lain, ya. Ada material yang seperti apa namanya busa, tapi kekuatannya luar biasa. Nah, ini berkaitan semuanya dengan material teknik, ya. Ada juga material yang berhubungan dengan minuman atau beverage, ya. Tidak semua material itu bisa digunakan untuk minuman, ya. Contohnya ini adalah ada aturan-aturannya. Contohnya untuk wadah kaleng-kaleng apa namanya tin, seperti yang sering minuman-minuman bersoda gitu, ya, atau yang berwadah plastik atau yang pakai kaca, ya. Jadi wadah-wadah ini mempunyai standar tertentu yang tidak beracun, tidak bereaksi, dan kuat. Ya, ini adalah syarat untuk misalnya botol-botol plastik, ya, untuk wadah minuman atau yang dikonsumsi manusia. Ya, yaitu memberikan penghalang untuk lewatnya karbon dioksida, tidak beracun, tidak reaktif, kemudian bisa didaur ulang, berrelatif kuat, kemudian ini juga murah. Nah, ini kajian kajian yang penting untuk seorang teknik industri bahwa bahan-bahan itu istilahnya worth it, murah, ya, termasuk biaya untuk membuat dan bentuk akhirnya. Jadi kalau material itu ternyata bagus tetapi mahal, nah ini juga menjadi kendala untuk dipakai, ya. Juga misalnya bisa didaur ulang kayak seperti gelas atau kaca ini, walaupun berat tapi lebih mudah untuk didaur ulang, ya, dan bisa diwarnain dan sebagainya. Dan kalau kalian perhatikan di mana di bawah di bawah botol di bawah botol minuman, ya. Ntar ini saya kecilin dulu lagi. Di bawah botol minuman itu kita biasa lihat apa namanya tanda-tanda seperti ini, ya. Jadi ada satu di segitiga, dua, tiga, dan empat, lima, enam, tujuh, dan sebagainya. Kemudian ada angka-angkanya dan ada tulisan-tulisannya. Ya. Ini menunjukkan bahannya dan juga performance-nya. Ya. Nanti kalian akan lihat apa tanda-tanda ini artinya. Jadi ini tanda-tanda ini perlu kalian teliti sebelum kalian membeli produk-produk khususnya yang cocok untuk konsumsi, ya, atau cocok untuk bayi atau cocok untuk manusia, ya. Ini ada tanda-tandanya semua. Oke, berikutnya kita lihat bentar, ya, ini agak macet sedikit. Nah, berikutnya saya sampaikan mengenai aturan di kelas
material teknik ya. Seperti biasa kalian harus jujur, tekun, komitmen mengikuti kuliah ini sampai tuntas. Artinya ini setiap minggu kita ada tugas dan tugas itu harus diselesaikan dalam 1 minggu ya. Artinya tidak ada tugas yang ditunda-tunda, misalnya kalian bikin tugas 1 kali kirim misalnya sampai 3 kali, atau ada yang mengirim malah pada waktu mau UTS maupun UAS. Jadi kalau kalian mengirim dalam 1 kali kirim itu tidak dianggap ya. Jadi kalian harus berkomitmen secara jujur, tekun untuk mengikuti kuliah sampai tuntas by by step ya. Dan berikutnya kritis, mau belajar dan tidak pantang menyerah ya. Yang ketiga tadi sudah saya sampaikan, menyelesaikan semua tugas dengan wajib adalah wajib, dengan baik adalah wajib ya. Tugas kelompok dikerjakan secara tim tapi tetap dikumpulkan sendiri-sendiri ya. Tidak boleh dikirim oleh orang lain. Nah, ini seperti biasa, seperti kita kuliah pada konsep teknologi. Bagi yang belum pernah ikut kuliah saya, kelas 1A dan 1B ya, ini kalian tanya-tanya ke kelas 1C, D, E, F ya. Bagaimana semua tugas itu harus dikirim setiap minggu dan harus segera dituntaskan, tidak boleh ditunda-tunda. Kemudian proporsi penilaian, di sini ada tugas kehadiran, kemudian ada UTS dan UAS, dan juga proyek ya. Proyek ini adalah satu tugas yang cukup besar. Nanti kita akan berikan kriteria mana yang berupa proyek ya. Oke. Nah, ini ada tugas tugas satu ya. Ini langsung kita buat tugas kelompok. Jadi kelompoknya itu satu kelompok itu terdiri dari 5 orang ya. Nanti ketua kelas masing-masing membagi berdasarkan daftar hadir yang sudah ada ya. Nanti kalian cari daftar hadirnya masing-masing kelompok dan masing-masing kelas membagi, biasanya itu satu kelas itu ada 4 kelompok kalau nggak salah ya. Coba nanti cek, kalau nggak salah satu kelas itu terdiri dari 4 kelompok. Nah pesertanya itu cuma 20 orang lebih. Nah, jadi satu kelas 4 kelompok ya. Ini ada beberapa soalan ya, ada sampai 5 ya. Nah, ini seperti biasa, jelaskan kenapa kapal Titanic itu bisa tenggelam, mengapa intan lebih keras dari batu bara padahal bahannya sama. Jelaskan mengapa engineer tidak menggunakan besi sebagai bahan konstruksi pesawat terbang, bahan apa yang digunakan. Kemudian mengapa plastik kemasan dan minuman membahayakan lingkungan, apa usul Anda? Ceritakan tentang bahan pembuatan sepeda yang ringan dan kuat. Ya, ini belum saya sampaikan secara detail, tapi kalau harus jawab dulu dalam tugas kelompok. Ya, tadi sudah saya singgung sedikit-sedikit tentang kapal Titanic, gitu kan? Tentang apa lagi tadi? Ada bahan baja ringan dan sebagainya. Ya, oke, ini tidak boleh lambat dari 16 Februari 2026 atau sesuai dengan jadwal kelasnya ya. Jadi waktunya adalah 1 minggu ya. Kalau kalian masuk hari Senin, berarti dikumpul Senin berikutnya paling terlambat. Kalau hari Rabu berarti Rabu sebelum Rabu berikutnya ya. Jadi kalau hari Rabu misalnya berarti hari Selasa sudah harus dikumpul ya. Oke, apa kuliah kita ini ya? Kita deskripsikan ya. Kuliah kita ini memberikan pengetahuan dasar tentang material teknik ya, serta berbagai standar untuk material, produk dan pengujiannya ya. Ada pengelompokan material, sifat material, mekanika, fisika, kimia material ya. Kemudian teknologi. Jadi banyak teknologi-teknologi yang terkait dengan standar, standar produk, standar uji dan interpretasinya ya. Kemudian kita belajar tentang logam dan sistem logam, pemaduan logam, dan juga dasar penguatan logam. Kenapa kita banyak membahas tentang logam? Karena logam ini adalah material yang paling dominan digunakan dalam engineering. Ya. Juga kita akan bahas mengenai polimer, ya. Ada juga keramik, ada juga komposit dan lain-lain. Ini yang bukan logam. Ya. Jadi melalui kuliah ini kita harapkan mahasiswa mempunyai dasar tentang material sebagai landasan kuliah kuliah selanjutnya. Oke, maaf, nggak batuk. Nah, ini adalah buku-buku yang akan kita gunakan. Buku pertama itu dari buku Thomas, Mechanical Behavior of Material.
Ada juga ada tentang William D. Callister, Material Science Engineering. Ada juga ada beberapa international standar ASTM ataupun ASME. Nanti ini akan saya berikan secara apa berangsur-angsur, tidak sekaligus ya. Bisa kalian nanti terima bahan-bahannya ya. Oke, kita lihat berikutnya mengenai definisi. Yang dikatakan adalah semua material adalah semua unsur atau zat yang berbentuk padat, cair atau gas. Jadi kalau kita perhatikan, semua material itu bisa mempunyai tiga wujud ya. Walaupun kadang wujud itu bisa kalian tidak pernah tengok. Contohnya besi. Besi itu bisa berwujud padat, sering dilihat kan, atau berbentuk cair pada waktu proses peleburan besi. Tapi juga berbentuk gas. Kapan besi itu berbentuk gas? Hampir pernahkah kalian melihat besi berbentuk gas? Hampir tidak ada barangkali ya. Tapi kalau kalian lihat di mana di permukaan matahari, semua logam itu adalah berbentuk cair atau gas. Tidak ada yang berbentuk padat. Nah, itu ada berarti ya. Jadi contohnya lagi air. Air itu secara jelas bisa berbentuk padat menjadi es, berbentuk cair yang sering kita pakai ya, dan berbentuk gas atau berbentuk eh, apa namanya uap gitu ya. Begitu juga benda-benda yang lain. Jadi secara umum setiap material itu mempunyai tiga bentuk ya, padat, cair maupun gas ya. Ada lagi yang bertanya, apakah oksigen bisa berbentuk padat? Bisa saja. Kalau dia didinginkan di temperatur di bawah temperatur apa namanya Kelvin ya, di bawah temperatur bekunya. Jadi oksigen itu yang sering kita lihat adalah berbentuk gas. Berbentuk cair juga jarang, ya kan? Barangkali berbentuk cair itu dalam bentuk bertekanan tinggi gitu ya, atau berbentuk padat apalagi. Nah, tapi dalam kejadian yang sangat ekstrim, oksigen yang bisa kita lihat ini bisa berbentuk padat ya. Jadi ini adalah bentuk satu material. Ada lagi yang bertanya, apakah batu itu bisa berbentuk cair? Ada yang pernah tengok batu berbentuk cair? Ada ya. Jadi batu itu atau bahan batu, bahan baku batu itu adalah silikon misalnya itu bisa dicairkan ya. Dicairkan dan itu biasanya diproses dalam bentuk kalau kita lihat keramik ya. Bisa jadi keramik itu awalnya adalah cairan dan akhirnya kalau sudah dipanaskan meleleh dia berbentuk keramik ya seperti itu ya. Jadi bayangan-bayangan yang kita lihat sekarang barangkali eh, tidak semua bisa lihat nampak ya padat cair dan gas ini. Tapi kenyataannya semua bisa dibentuk padat cair dan gas. Nah, ini yang perlu saya jelaskan dan perlu kalian ingat-ingat ya, bahwa material itu terdiri dari empat tahapan ini. Proses, struktur, sifat atau properties dan performance. Ya, jadi apa itu proses? Jadi material itu kan didapat dari suatu proses. Proses pembuatan misalnya besi, proses pembuatan keramik, proses pembuatan silikon, proses pembuatan besi baja ringan. Itu kan ada proses pembuatannya. Nah, cara memproses ini akan menentukan struktur. Nah, strukturnya apa? Yang dikatakan struktur ini adalah struktur dari kristal atau struktur atom dari eh, material tersebut. Nanti kita akan belajar. Jadi material itu namanya terdiri dari bermacam bentuk atau struktur. Jadi struktur mikro, struktur apa namanya, atomnya seperti apa, ya. Nah, struktur yang berbeda ini akan mempunyai properties atau sifat yang berbeda, ya. Contohnya besi itu strukturnya berbeda dengan batu, sehingga mempunyai sifat yang berbeda. Besi misalnya bisa ditempah, batu tidak bisa ditempah karena strukturnya berbeda, sehingga sifatnya besi dengan sifatnya batu tentu saja berbeda.
Oke. Nah, setelah ada sifat atau properties, maka kegunaannya juga berbeda-beda atau kehandalannya atau performance-nya berbeda-beda. Besi bisa dibuat untuk apa? Untuk struktur dengan proses pengelasan. Kalau batu, walaupun dia tidak bisa di apa namanya dilas, ya, batu bisa juga digunakan untuk struktur dengan proses apa? Penyemanan. Nah, sama-sama bisa digunakan ya dengan cara yang berbeda ya. Jadi kalau saya ulangi lagi, jadi setiap material itu punya proses, proses itu membentuk struktur, struktur itu akan memberikan sifat atau properties yang berbeda, sifat tadi akan memberikan kinerja yang lain ya. Jadi keempat ini adalah hal yang perlu kita ingat. Ingat ya, proses membentuk struktur, struktur memberikan sifat, sifat tadi memberikan kinerja. Nah, sama seperti kalian ya. Kalian sebagai mahasiswa itu mengalami proses. Yang tidak kuliah tidak mempunyai proses sebagai mahasiswa. Kemudian kalau kita perhatikan proses menjadi mahasiswa akan membentuk struktur apa? Struktur berpikir yang berbeda. Berbeda dengan siapa? Dengan anak SMA atau dengan anak SMP atau dengan anak SD. Yang berbeda itu apa? Struktur cara berpikir. Kemarin kita kuliah banyak tentang cara berpikir, ya. Cara berpikir yang sistematis, analisis, itu kan? Tidak apa namanya emosional. Nah, itu kan struktur berpikir. Akibatnya apa? Kalian punya sifat yang berbeda. Ya, kalian setelah belajar, setelah kuliah beberapa saat, satu semester, dua semester, sifat kalian berbeda, tingkah lakunya berbeda, ya. Seperti misalnya cara mengungkapkan pendapat seperti apa, cara menghadapi masalah seperti apa, kemudian cara menghadapi stres seperti apa. Jadi kalian dengan adanya proses kuliah tadi mempunyai struktur cara berpikir yang lebih dewasa, lebih sistematis, maka kalian bertindak akan lebih mempunyai sifat yang lebih 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 bagus. Nah, ini performanya seperti apa? Dengan kalian sudah menyelesaikan kuliah misalnya, maka performance kalian itu akan berbeda dengan lulusan SMA ataupun yang tidak kuliah. Contohnya bisa kalian bekerja di bidang apa? eh, Manufacturing, di bidang quality, di bidang manajemen dan sebagainya. Itu performance-nya. Karena tadi apa? Melalui proses kuliah, membentuk struktur berpikir yang berbeda, mempunyai sifat-sifat keunggulan yang berbeda, sehingga mempunyai performance yang berbeda dengan yang lain. Nah, ini saya analogikan antara material dengan kalian sendiri. Nah, ingat ya, ada empat ini. Oke. Nah, contohnya ini, ya, ini saya berikan langsung contohnya. Contohnya aluminium oksida. Ini tiga benda ini, ya, ada yang transparan, ada yang semi transparan, ada yang tidak transparan sama sekali. Ini bahannya sama, tapi prosesnya berbeda. Ya, prosesnya berbeda sehingga membentuk apa tadi? Struktur yang berbeda. Sehingga struktur yang berbeda satu mempunyai properties yang transparan, satu yang setengah transparan, yang satu lagi betul-betul tidak nampak. Jadi perbedaan sifat optik ini konsekuensi dari perbedaan struktur bahan yang ini ya. Karena diolah atau diproses dengan cara yang berbeda. Bahannya sama, aluminium oksid. Oke, ada yang transparan, ada yang tidak. Nah, ini juga sering kalian barangkali tahu ya, diamond ataupun intan ataupun berlian dengan karbon, karbon itu contohnya pensil, ya, itu ternyata bahannya sama. Intan atau diamond itu bahannya juga adalah rantai karbon, sedangkan pensil itu juga bahannya adalah karbon, sama-sama karbon, tapi performanya berbeda. Karbon apa kristal diamond apa mahal, keras ya, bisa untuk apa, menjadi mata bor ya kan. Tapi kalau pensil apa? Rapuh ya kan, gampang patah. Tapi sama-sama karbon. Apa yang membedakannya? Ya, yang membedakannya adalah prosesnya.
Kalau kita perhatikan proses pembentukan intan, intan itu dibentuk dengan tekanan yang sangat tinggi, ya, temperatur dengan temperatur tinggi dan ditempa dalam waktu yang lama, sehingga memberikan bentuk struktur yang berbeda. Kalau karbon pensil itu tidak ditekan dengan tekanan yang tinggi, tidak dibuat dalam waktu yang lama, ya. Hasilnya apa? Ini adalah struktur intan seperti ini. Jadi proses membentuk struktur intan seperti ini. Struktur pensil atau karbon pensil adalah seperti ini. Berbeda strukturnya, ya. Struktur yang berbeda mengakibatkan sifat dari intan itu sangat berbeda dengan sifat dari pensil, walaupun sama-sama karbon. Kemudian apa lagi? Keunggulannya berbeda sangat. Intan itu harganya barangkali jutaan kali daripada harga pensil. 1 gram intan itu jauh lebih mahal dari 10 ton pensil barangkali. 10 ton karbon. Itu dari segi kinerja. Nah, begitu juga kalian, ya. Kalian ditempa dengan sangat keras, misalnya dengan kuliah, sudah kerja, sudah habis waktu, kuliah juga ditempa dengan banyaknya tugas, begitu juga banyaknya pressure, ya, harus segera diselesaikan. Kemudian juga belum lagi eh, kerumitan-kerumitannya. Itu seperti kalian ditempa dengan tekanan yang tinggi, dengan apa namanya waktu yang lama selama 4 tahun. Kemudian juga dengan apa namanya kondisi yang tidak nyaman seperti intan ini, hasilnya nanti apa? Karbon itu jadi seperti intan. Diharapkan mahasiswa yang menghadapi begitu banyak apa namanya pengalaman di kuliah, begitu banyak tekanan-tekanan selama kuliah, itu diharapkan dia berperforman sebagai intan. Ya, yang tidak kuliah ya biasa-biasa aja ya, nonton setiap hari, asik dengan handphonenya setiap hari, kemudian tidak ada tanggung jawab. Hasilnya apa? Dia rapuh dan tidak bisa jadi apa-apa. Paling nggak bolehlah jadi pensil. Tapi harga pensil tidak semahal dengan harga intan. Nah, saya harap mahasiswa-mahasiswa kita ini, ya, kalian semua itu bisa berproses sebagai karbon yang mendapat tekanan seperti prosesnya intan. Sehingga performa kalian menjadi mahal ataupun luar biasa. Ya. Nah, ini contoh lagi proses pembuatan besi. Dalam pembuatan besi itu dikenal dengan namanya heat treatment atau istilahnya perlakuan panas pada besi. Nah, ini struktur besi. Tengok ya, gambar-gambar ini adalah gambar struktur dari mikrostruktur dari besi dengan berbagai macam proses, ya. Dan masing-masing bentuk ini mempunyai sifat yang berbeda-beda. Nah, ini adalah nanti kita pelajarin ya. Ini adalah struktur-struktur besi dengan proses yang berbeda-beda. Jadi perbedaan proses membentuk apa tadi? Struktur. Ya. Struktur berbeda membentuk sifat. Sifat yang berbeda akan memberikan kinerja yang berbeda. Oke. Nah, ini contoh kapal yang pecah ya. Kapal ini dibuat tahun 43. Jadi setelah kapal ini dibuat, baru mau belayar, kapalnya udah belah. Ya, kenapa dia bisa belah? Karena material yang digunakan adalah waktu itu belum ada namanya uji eh, tentang kegetasan ataupun uji keuletan material. Jadi material itu makin tebal dia makin getas. Ya, dan ini adalah salah satu penyebab kenapa kapal Titanic itu tenggelam karena materialnya tidak tahan terhadap temperatur dingin. Nah, begitu juga kapal ini, ya, gagal sebelum meninggalkan galangan karena menggunakan material yang salah. Atau pada waktu itu pengetahuan tentang material itu belum secanggih sekarang, ya. Jadi material waktu itu barangkali belum diteliti seperti zaman sekarang ini sehingga besi ya besi. Padahal seperti kita ketahui, besi dengan proses heat treatment yang berbeda akan memberikan struktur berbeda, memberikan apa namanya sifat yang berbeda dan memberikan performance yang berbeda juga. Ya.
Ini adalah kesalahan pemilihan material karena belum ada pengetahuannya barangkali pada waktu itu sehingga kejadiannya seperti ini. Sama seperti kapal Titanic juga. Kapal Titanic itu bahannya getas sehingga pada waktu temperatur dingin dia menabrak gunung es, dia langsung pecah ya. Jadi kalian bayangkan getas itu seperti apa namanya? Gelas ya. Gelas itu kalau dihentakkan dia akan pecah. Walaupun nampaknya dia tebal ya. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi selintas mengenai klasifikasi material. Kita ada metal, ada keramik, ada polimer, ada komposit. Kemudian ini ada density-nya, masing-masing berbeda ya. Kemudian ada juga kekuatannya ya. Jadi masing-masing material ini ada 4 material yang sering kita pakai adalah metal, keramik tahu ya, polimer itu seperti apa? Plastik, rubber itu polimer. Komposit ini adalah gabungan, gabungan antara ketiga ini itu disebut komposit ya. Dan ini mempunyai sifat yang berbeda-beda. Oke, jadi kita akan belajar detailnya pada kuliah berikutnya. Nah, penggolongan material secara besar disebut logam dan non-logam. Logam mudah kalian pahamin ya, bisa dibentuk, bisa di apa namanya digunakan untuk apa namanya menghantar listrik dan sebagainya. Contohnya besi ya, logam. Ada tembaga itu logam ya. Ferus itu artinya besi, kalau non ferus artinya bukan besi. Contohnya tembaga, aluminium, perunggu dan lain-lain. Itu dikategorikan sebagai logam. Yang bukan logam itu ada 3, keramik, polimer, sama komposit. Ini sering kita pakai di rumah keramik, lantai rumah keramik kita. Polimer, nah ini polimer ini plastik, rubber, nah itu juga polimer. Komposit, nah ini kalau kita lihat kapal-kapal yang kapal feri dari Batam Singapura itu terdiri dari komposit. Ya, nah, ini adalah penggolongan secara mudah material yang akan kita bahas pada kuliah-kuliah yang akan datang. Ya. Nah, ini juga pembagian juga sama juga ya. Ada metal, plastik, keramik, dan komposit. Ini bisa juga kalian nanti tengok. Ya. Nah, sifat. Jadi material itu mempunyai sifat-sifat seperti kalian juga mempunyai sifat, ya kan? Ada sifat listrik, kemampuannya menghantar listrik, ada sifat kimia, ada sifat massa jenis, ada sifat teknologi, ada sifat magnetnya, ada sifat termal, ada juga sifat mekanik dan lain-lain. Banyak lagi sifat-sifat material yang lain. Nah, tadi dikatakan sebagai apa tadi? Properties. Dan properties tadi membentuk sifat, ya, membentuk sifat. Jadi properties dibentuk dari apa? Struktur yang berbeda. Struktur itu dihasilkan dari proses yang berbeda. Contohnya yang gampang kita lihat tembaga. Tembaga itu digunakan sebagai penghantar listrik. Dia punya daya hantar paling apa namanya? Paling bagus ya. Jadi logam apa besi juga bisa menghantarkan listrik, tapi tidak sebagus dari tembaga. Kalau tembaga itu lancar, artinya daya hantarnya itu kecil sekali, tahanannya kecil, ya, sehingga bisa menghantarkan listrik tanpa mengakibatkan panas. Kalau besi itu bisa menghantarkan listrik, tapi dia mudah panas. Itu bedanya, ya, itu beda antara tembaga dengan besi. Ya. Dan begitu juga sifat-sifat yang lain bisa kalian jumpai nanti ya. Kemudian kita lihat selintas proses pembuatan metal. Ya, jadi di pabrik peleburan metal itu ada namanya eh, mill ataupun pembuatan metal dari bahan mentah, kemudian dibakar, kemudian dibuat, kemudian di forging, kemudian di casting dan seterusnya. Nah, ini disebut sebagai proses of metal making. Ya, ini proses yang cukup rumit ya. Nanti kita akan barangkali lihat selintas pada saat kita belajar tentang metal. Kemudian keramik. Keramik itu ada di mana sih? Keramik itu? Keramik itu bukan ternyata hanya ada di genteng ataupun di lantai rumah kita. Ternyata di pesawat-pesawat itu, pesawat tempur yang canggih-canggih itu banyak mengandung keramik. Contohnya IC ataupun komponen-komponen elektronik itu yang canggih-canggih itu adalah bagian yang berbentuk keramik. Ya.
Jadi keramik ini merupakan bagian dari kehidupan kita dan merupakan bagian dari pendukung teknologi yang eh, kita apa namanya pakai sekarang ini. Nah, berikutnya plastik. Nah, ini juga kehidupan kita sehari-hari tidak terlepas dari plastik. Ada plastik, ada karet atau rubber. Kalau saya tanya, apa bahan baku plastik ini? Ada yang tahu? Apa bahan baku plastik? Tidak ada yang tahu? Ya, bahan baku plastik ini adalah minyak dan gas. Jadi minyak dan gas itu bukan hanya untuk bahan bakar ya. Baju kalian ini, ya baju kalian ini, baju saya juga kebanyakan dibuat dari plastik. Dan bahannya adalah minyak dan gas. Ya, jadi kalau kita ada tengok namanya petrochemical, itu adalah pabrik kimia yang berbahan bakar minyak. Atau ada juga gas yang dirubah menjadi pupuk. Jadi oil and gas itu merupakan bahan baku dari kebutuhan hidup kita sehari-hari, yaitu plastik. Ya, berbagai macam plastik bisa kita buat. Nah, ini juga komposit. Komposit itu adalah bahan gabungan. Misalnya kita gabungkan besi dengan rubber, besi dengan plastik, atau keramik dengan apa namanya besi dan sebagainya. Ya, jadi digabung-gabung sehingga menjadi material yang berbeda dan bisa mempunyai performance yang sangat berbeda. Dan pengembangan komposit ini bergantung dengan creativity. Ya, jadi makin kreatif engineer-nya, makin banyak material komposit yang bisa ditemukan. Ya, kalian bisa bayangkan lah berapa banyak kombinasinya. Misalnya keramik, contohnya eh, keramik dicampur dengan serat ataupun besi dicampur dengan plastik, ya macam-macam material bisa kita campur, ya dan bisa ini mempunyai performance yang sangat berbeda. Kemudian berikutnya adalah namanya material maju atau material unggul atau advanced material. Contohnya advanced material ini semikonduktor, kemudian ada lagi material-material material nano gitu ya. Jadi ini dikategorikan sebagai advance ya. Contohnya untuk apa namanya implan ya. Implan-implan untuk pengganti organ tubuh itu dikategorikan sebagai advance material. Ada juga eh, material nano ya. Material nano itu sangat kecil ukurannya. Ini juga kategorikan sebagai juga advance material. Ya. Atau yang material yang ramah lingkungan seperti plastik yang bisa larut ya ini kita kategorikan juga sebagai advanced material. Jadi dikatakan advanced ini biasanya berkaitan dengan penggunaannya pada apa namanya tubuh manusia atau material yang sangat kecil atau yang berkaitan dengan lingkungan ya atau berkaitan dengan semikonduktor. Berikutnya adalah tugas. Nah, ini sudah kita bahas tadi ya. Kalian nanti di rumah masing-masing, kalian cari juga apa arti simbol-simbol ini. Mengapa simbol ini diperlukan ya pada plastik ya. Kemudian kalian ambil plastik itu, kalian foto di bawahnya atau di bagian yang mana yang menunjukkan ada simbol-simbol ini. Ya. Dan juga kalian diminta untuk mengkampanyekan penggunaannya, mengenai plastik-plastik yang ramah lingkungan dan plastik-plastik yang aman digunakan untuk makanan dan minuman. Ya, oke. Jawabannya kalian kirim ke email yang seperti tugas kelompok tadi. Oke, saya harap kuliah kita ini sebagai pengantar untuk apa namanya memicu kalian untuk bisa menekuni lebih jauh kuliah material teknik ini. Saya harap ini memberikan pencerahan dan saya harap bermanfaat dan kalian bisa belajar lebih lanjut lagi untuk memperdalamnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.